Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmalutfiani dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi biologi kelas 12 semester 2, yaitu teori evolusi. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum nih, evolusi itu apa sih? Oke, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Sebelum saya menjelaskan materi intinya, saya akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga teori dan juga tujuan pembelajarannya. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar KD 1.2 menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati bioproses. KD 2.2 peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. KD 3.9 menganalisis tentang teori evolusi dan seleksi alam dengan pandangan baru mengenai pembentukan spesies baru di bumi berdasarkan studi literatur, dan KD 4.9 mengevaluasi pemahaman diri tentang berbagai pandangan mengenai evolusi makhluk hidup dan menciptakan gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan teori evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan berbagai teori evolusi menurut para ahli, menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi menurut Darwin dan ahli lain, menemukan persamaan dan perbedaan pandangan para ahli tentang evolusi, refleksi diri akan kebenaran teori evolusi, menemukan faktor-faktor dan petunjuk pendukung terjadinya evolusi, mendeskripsikan keterkaitan antara mutasi dan evolusi, memberikan argumentasi keterkaitan mutasi dan evolusi, menjelaskan proses terbentuknya spesies baru atau spesiasi, dan menjelaskan pengaruh terjadinya perubahan alam terhadap kelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan teori Darwin tentang seleksi alam dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi dan studi literatur. Tujuan yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan teori evolusi Darwin dengan teori evolusi dari berbagai ilmuwan dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme terjadinya evolusi dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Yang selanjutnya, mampu menjelaskan mekanisme terjadinya spesiasi dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan gambar dan diskusi. Kemudian, mampu menyajikan gagasannya mengenai teori evolusi Darwin dan teori intelligent design dalam bentuk makalah dengan tepat setelah melakukan kegiatan studi literatur. Dan yang terakhir, mampu membuat karya tulis mengenai pandangan terbaru teori evolusi dengan benar setelah melakukan kegiatan studi literatur. Berikut merupakan peta konsep materi teori evolusi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada pengertian, perkembangan teori meliputi teori Lamarck, Darwin, Weismann, dan lain-lain.
mekanisme evolusi meliputi hukum Hardy-Weinberg, kemudian ada faktor-faktor meliputi kombinasi seleksi, mutasi, dan lain-lain. Kemudian ada spesiasi meliputi isolasi geografi dan radiasi adaptif, dan petunjuk evolusi meliputi variasi, homologi, embriologi, dan fosil. Langsung saja kita masuk ke materi inti. Yang pertama yaitu pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan pada makhluk hidup dari bentuk yang lebih sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks yang terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi sendiri terjadi pada tingkat populasi, bukan pada tingkat individu atau spesies makhluk hidup. Evolusi sendiri ada dua. Yang pertama ada progresif, yang mengarah pada kemungkinan survive atau bertahan hidup, dan yang kedua yaitu regresif, yang mengarah pada kemungkinan punah. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan teori evolusi, meliputi Jean-Baptiste Lamarck, Sir Charles Lyell, Thomas Robert Malthus, Alfred Russel Wallace, August Weismann, dan juga Charles Robert Darwin. Yang pertama, menurut Jean-Baptiste Lamarck, dalam bukunya yang berjudul Philosophique Zoologique menyatakan pendapatnya, alam sekitar atau lingkungan atau environment berpengaruh pada ciri sifat yang diwariskan. Yang kedua, ciri atau sifat yang didapat akan diwariskan. Dan yang ketiga, organ yang digunakan akan berkembang yang tidak akan mengalami kemunduran. Kemudian menurut Sir Charles Lyell dalam bukunya yang berjudul Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Kemudian menurut ahli yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul Uneasy on the Principle of Population menyatakan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Kemudian yang keempat yaitu menurut Alfred Russel Wallace mengembangkan pemikiran dan konsep yang sama dengan pemikiran Darwin. Pendapatnya yaitu makhluk di alam sangat beraneka ragam atau bervariasi, dan alam akan mengadakan seleksi. Wallace sendiri membagi 5 wilayah biografi. Yang pertama yaitu Australia, contohnya kanguru dan koala. Yang kedua Oriental atau Asia, contohnya rusa, gajah, dan badak. Yang ketiga yaitu Ethiopia atau Afrika, contohnya antelope dan zebra. Yang keempat Neotropical atau Amsel Amerika Selatan, contohnya armadillo dan kukang. Dan yang terakhir yaitu Holoarktik, ada Palearktik dan Nearktik. Palearktik atau Ero contohnya bebek dan angsa, sedangkan Nearktik atau Amut Amerika Utara contohnya domba atau kambing hutan. Kemudian yang kelima ada August Weismann. August Weismann merupakan seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1834 sampai 1914. August Weismann ini menerapkan teori Darwin dalam peristiwa genetika dengan mengawinkan dua tikus yang dipotong ekornya. Pendapatnya sendiri ada dua. Yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Kemudian yang keenam adalah dari Charles Robert Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, meliputi 4 pendapat. Yang pertama yaitu tidak ada dua individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena dapat berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruang yang cukup. Dan yang keempat, bertambahnya populasi tidak terus-menerus karena adanya faktor pembatas.
Berikut merupakan contoh dari teori Lamarck dan juga teori Darwin. Menurut teori Lamarck, jerapah yang awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya, maka jerapah tersebut harus terus menjulurkan lehernya supaya bisa mencapai daun, sehingga lehernya lama-kelamaan akan semakin panjang dan terbentuklah jerapah yang berleher panjang. Sedangkan menurut teori Darwin, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak bisa bertahan dari persaingan dengan jerapah panjang untuk mendapatkan makanan. Teori evolusi yang dikemukakan Darwin tidak begitu saja diterima oleh semua pihak. Beberapa teori dikemukakan para ilmuwan untuk menentang teori Darwin tersebut. Salah satunya yaitu teori intelligent design atau teori penciptaan cerdas. Teori intelligent design mengemukakan bahwa makhluk hidup berubah dari masa ke masa karena memang sudah dirancang atau sudah didesain sebelum kemunculannya. Teori tersebut berlawanan dengan teori Darwin yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu terbentuk karena adanya proses evolusi dari makhluk hidup yang sebelumnya. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari teori intelligent design sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merupakan pemikiran baru yang berlawanan dengan teori evolusi Darwin. Yang kedua, objek alam semesta termasuk makhluk hidup menunjukkan adanya tanda-tanda perancangan, bukan dari hasil proses seleksi alam yang tak terbimbing. Dapat dikatakan bahwa makhluk hidup ada bukan karena proses evolusi, tetapi karena adanya rancangan sebelumnya. Yang ketiga, teori ini menangkap tanda-tanda perancangan dengan analisis kuantitatif. Teori intelligent design merupakan teori ilmiah yang terbentuk dari beberapa unsur teori ilmiah, meliputi biologi, meliputi biologi, matematika komputasi, teori informasi, teori filsafat, dan teori probabilitas. Dalam membuktikan teori tersebut diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, pembuktian harus melalui panca indera dan logika murni. Para penganut teori Darwin tidak mudah diyakinkan bahwa fenomena alam yang terjadi memang sudah dirancang sebelumnya. Yang kedua, diperlukan adanya pengetahuan mengenai penjelasan yang berupa deskriptif kualitatif, dan yang ketiga, diperlukan penguatan berupa analisis kuantitatif. Kemudian poin yang ketiga, ada mekanisme evolusi. Untuk mengetahui suatu populasi sedang mengalami evolusi atau tidak, itu dapat dianalisis dengan menggunakan hukum Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg sendiri merupakan seorang ahli matematika Inggris, sedangkan Weinberg sendiri merupakan ahli fisika dari Jerman. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar, perbandingan genotip alami selalu konstan dari generasi ke generasi, apabila perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada kekuatan yang mengubah perbandingan alel dalam lobus. Hukum Hardy-Weinberg sendiri dirumuskan sebagai berikut. P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Sebagai contoh, alel gen A besar dan A kecil menurut persamaan di atas, P kuadrat itu merupakan frekuensi individu homozigot A besar, 2PQ merupakan frekuensi individu heterozigot A besar A kecil, dan Q kuadrat merupakan frekuensi individu homozigot A kecil. Yang keempat, ada faktor pendorong terjadinya evolusi. Faktor pendorong terjadinya evolusi ada 5. Yang pertama, hanyutan genetik atau genetic drift. Yang kedua, ada aliran gen atau gene flow. Dan yang ketiga, ada perkawinan tak acak. Yang keempat, seleksi alam. Dan yang kelima, mutasi. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Hanyutan genetik merupakan perubahan yang terjadi dalam kumpulan gen suatu populasi kecil akibat adanya kejadian acak.
Apabila populasi suatu organisme berukuran kecil, kemungkinan kumpulan gennya tidak dapat mewakili generasi berikutnya karena terjadi kesalahan dalam pengambilan sel. Sebaliknya, apabila populasi suatu organisme berukuran besar, maka akan semakin baik pula kumpulan gennya dan dapat mewakili dengan baik pada generasi berikutnya. Misalnya pada populasi kecil bunga lantana camara mempunyai frekuensi alel untuk bunga warna merah muda A besar dan putih A kecil berfluktuasi selama beberapa generasi. Hanya sebagian dari bunga tersebut yang dapat menghasilkan keturunan dan selama beberapa generasi berikutnya variasi genetik menjadi berkurang. Yang kedua ada aliran gen atau geneflow. Frekuensi alel dapat berubah akibat adanya transfer alel masuk dan keluar populasi disebut dengan aliran gen. Misalnya, pada populasi dua bunga lantana camara yang berdekatan, apabila serbuk sari dengan alel A kecil dari populasi pertama tertiup angin menuju populasi kedua, frekuensi alel A kecil akan menyatukan populasi yang berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal yang sama. Dengan demikian, aliran gen dapat mengakibatkan terjadinya evolusi. Yang ketiga, ada perkawinan tidak acak. Supaya kesetimbangan Hardy-Weinberg tetap berlaku, suatu individu bergenotip tertentu harus memilih pasangannya secara acak dari populasi. Namun, dalam kenyataannya, umumnya individu lebih sering mencari pasangan yang jaraknya dekat dibandingkan dengan anggota populasi yang jaraknya jauh. Bahkan, ada yang mengalami fertilisasi sendiri. Bahkan ada yang mengalami fertilisasi sendiri atau selfing, yaitu perkawinan dengan dirinya sendiri dan biasanya sangat umum terjadi pada tumbuhan. Individu lain dalam wilayah tetangga yang sama di dalam suatu populasi yang lebih besar cenderung menjadi berkerabat dekat. Keadaan tersebut akan mendorong perkawinan. Keadaan tersebut akan mendorong perkawinan antar kerabat atau inbreeding, yaitu perkawinan antar pasangan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Perkawinan antar kerabat menyebabkan frekuensi relatif genotip menyimpang dari apa yang diharapkan dari kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sebagai contoh, pada populasi bunga lantana camara yang melakukan penyerbukan sendiri cenderung akan meningkatkan frekuensi genotip homozigot dan memperkecil frekuensi genotip heterozigot. Ada jenis perkawinan tidak acak lainnya, yaitu perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, disebut juga assortative mating. Perkawinan ini yaitu suatu individu memilih pasangan yang sama seperti dirinya dalam sifat fenotip tertentu. Sebagai contoh, beberapa kodok paling sering mencari pasangan kodok lain dengan ukuran yang sama. Setiap perubahan dalam perkawinan asortatif akan menggeser frekuensi genotip yang berlainan. Dengan demikian, perkawinan acak tidak dapat menyebabkan populasi berevolusi. Yang keempat ada seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Maksudnya, makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup itu akan mati. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Seleksi alam berperan sebagai mekanisme pengeliminasi individu-individu lemah dalam suatu spesies. Namun, mekanisme ini tidak memiliki kemampuan mengubah satu spesies ke spesies lain.
Teori Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam didasarkan pada dua fakta sederhana. Yang pertama, adanya variabilitas. Yang kedua, kesamaan antara induk dan keturunannya. Dan satu kesimpulan bahwa variasi-variasi yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan makhluk hidup untuk bertahan dan bereproduksi. Darwin percaya bahwa perubahan kondisi akan menghasilkan variasi baru. Yang kelima ada mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau berubahnya struktur kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi dapat menyebabkan perubahan gen maupun kromosom sehingga menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan sifat pada tingkat sel hingga tingkat individu. Perubahan yang terjadi pada individu menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Mutasi umumnya ada dua faktor penyebab. Yang pertama yaitu mutasi alam yang terjadi secara alami. Penyebabnya meliputi sinar kosmos, batuan radioaktif maupun dari sinar ultraviolet matahari. Dan yang kedua ada mutasi buatan yang sengaja dibuat oleh manusia, yang biasanya diarahkan pada tujuan tertentu, misalnya bidang budidaya dan perakitan bibit, serta lain-lain. Perubahan pada gen kromosom itu dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama mutasi gen, yaitu perubahan pada struktur kimia gen yang bersifat turun-temurun, yang terjadi bisa secara spontan atau tidak spontan oleh zat kimia, radiasi sinar radioaktif, terinfeksi virus, dan sebagainya. Yang kedua ada rekombinasi gen, yaitu penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirlah varian spesies baru. Dengan demikian, hubungan antara mutasi dan mekanisme evolusi adalah saling memengaruhi. Mutasi dapat menyebabkan evolusi pada organisme. Jika mutasi terjadi terus-menerus, keanekaragaman organisme akan terus meningkat, sehingga memicu terbentuknya spesies baru dengan sifat yang jauh berbeda dari organisme asalnya atau variasi genetik. Adanya perubahan spesies yang terjadi secara perlahan tersebut menandakan terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Mohon maaf, itu ada kekurangan pas ngetik. Kemudian yang kelima yaitu terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Peristiwa evolusi akan memunculkan spesies baru melalui proses spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui perkembangbiakan secara natural. Spesies dapat terjadi jika beberapa persyaratan, yaitu terjadinya perubahan lingkungan, adanya relung atau nike yang kosong, dan adanya keanekaragaman suatu kelompok. Relung sendiri merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Jika ada relung yang kosong, akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisinya. Organisme yang berhasil menempati relung kosong yaitu organisme yang paling memenuhi persyaratan relung tersebut. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi dapat terjadi melalui proses isolasi geografi dan juga radiasi adaptif. Yang pertama yaitu isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan suatu batas atau penghalang alam. Suatu populasi yang mendiami suatu tempat memiliki genepol yang berbeda dengan populasi lain di tempat lain. Namun, suatu populasi yang awalnya memiliki genepol yang sama dapat menjadi populasi dengan genepol yang berbeda jika dipisahkan secara geografis. Suatu populasi yang terpisah dapat mengakibatkan penyebaran spesies sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran gen. Kondisi ini dapat mengakibatkan proses evolusi di dalam populasi tersebut berjalan terpisah.
Makin lama, kedua populasi yang terpisah akan makin menunjukkan perbedaannya karena masing-masing menjalani proses evolusi dengan caranya sendiri-sendiri. Setiap populasi yang terpisah mengalami mutase yang berbeda. Seleksi alam yang berlangsung di dalamnya pun berbeda. Seleksi itu dimungkinkan terjadi pergeseran susunan genetis dalam setiap populasi. Inilah sebabnya isolasi geografi dapat mengakibatkan terjadinya evolusi. Salah satu contoh spesiasi yang terjadi karena adanya isolasi geografi adalah perbedaan spesies tupai antelope yang terdapat di Grand Canyon yang dipisahkan oleh adanya jurang. Pada sisi selatan hidup tupai antelope haris, sedangkan pada sisi utara hidup tupai antelope leochurus. Tupai tersebut memiliki perbedaan. Tupai yang hidup di sisi utara jurang memiliki ukuran yang lebih kecil dan pada ekornya terdapat warna putih. Yang kedua yaitu radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah proses penyebaran suatu spesies dari tetua yang sama ke beberapa daerah sehingga makin lama akan mengalami adaptasi yang berbeda-beda sesuai kondisi lingkungan daerah yang baru sehingga akan membentuk spesies baru. Misalnya penyebaran adaptif burung finch di Kepulauan Galapagos. Penyebaran adaptif tersebut mengakibatkan banyaknya jenis paruh burung yang terbentuk karena beradaptasi dengan jenis makanan yang berbeda. Bentuk paruh burung finch berbeda sesuai jenis makanannya yang berupa kaktus, serangga, dan biji-bijian. Kemudian poin yang keenam yaitu petunjuk-petunjuk evolusi. Petunjuk evolusi ada 6. Yang pertama adanya variasi dalam satu keturunan, yang kedua homologi organ tubuh, yang ketiga adanya fosil di berbagai lapisan bumi, yang keempat embriologi perbandingan, yang kelima organ sisa atau vesikial dan rudimenter, dan yang keenam biokimia. Langsung saja masuk ke petunjuk evolusi yang pertama yaitu variasi individu dalam satu keturunan. Poin yang pertama, di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang sama persis walaupun bayi kembar. Variasi dalam satu spesies dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Bila keturunan yang berbeda variasinya menghuni daerah yang berbeda, akan menghasilkan varian yang semakin berbeda dengan moyang atau tetuanya. Kemudian, yang kedua ada homologi organ tubuh. Makin banyak persamaan, makin dekat hubungan kekerabatannya. Homologi sendiri adalah organ-organ yang mempunyai struktur dasar sama tetapi fungsinya berbeda. Homologi merupakan lawan dari analogi. Contohnya, sayap kelelawar, tangan manusia, dan sirip depan lumba-lumba atau anggota gerak depan vertebrata. Berikut merupakan contoh gambar dari struktur analogi dan struktur homologi. Kemudian petunjuk evolusi yang ketiga itu adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Penemuan fosil berguna untuk membantu merekonstruksi kehidupan masa lalu. Namun, fosil mempunyai kelemahan sebagai bukti evolusi. Penemuan fosil tidak pernah utuh dan tidak selalu menggambarkan urutan filogeni yang utuh. Salah satu fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi yang paling lengkap yaitu fosil kuda. Oleh karena itu, para ilmuwan menggunakan fosil tersebut untuk mengungkap adanya evolusi pada kuda. Ada beberapa macam fosil kuda. Yang pertama ada Eohippus atau pada zaman Eosin berumur 60 juta tahun yang lalu berjari kaki 4. Kemudian yang kedua ada Mesohippus pada zaman Oligosin umur 40 juta tahun yang lalu berjari kaki 3. Kemudian ada Meryhippus zaman Miosin atau umur 30 juta tahun yang lalu berjari kaki 3. Kemudian ada Pliohippus atau zaman Pliosin umur 10 juta tahun yang lalu berjari kaki 1. Dan yang kelima ada Equus pada zaman Pleistosin umur 1 juta sampai sekarang berjari kaki 1.
Petunjuk evolusi yang selanjutnya yaitu embriologi perbandingan. Hewan multiseluler berkembang biak secara seksual dan selalu mengalami tahap-tahap tertentu. Pada vertebrata, adanya persamaan perkembangan embrio, dimulai dengan perkembangan sigot menuju fase morula, blastula, gastrula, dan akhirnya membentuk embrio. Embrio kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adanya persamaan tersebut menunjukkan terdapat hubungan kekerabatan di antara golongan vertebrata. Berdasarkan fakta itu, Ernest Haeckel mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa ontogeni merupakan ulangan dari filogeni. Ontogeni sendiri adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio, sedangkan filogeni adalah sejarah perkembangan organisme dari filum yang paling sederhana hingga filum yang paling sempurna. Kemudian, petunjuk evolusi yang kelima ada organ sisa atau vesikial dan rudimenter. Organ vesikial merupakan organ yang ada dalam tubuh tetapi telah kehilangan fungsi dan arti lagi. Ada yang menghilang dan sekarang tinggal sisa atau bekasnya. Contohnya yaitu usus buntu, gigi taring, geraham busu, tulang ekor, selaput tidur, dan bulu roma atau rudimenter. Organ rudimenter sendiri adalah organ yang dijumpai pada stadium pralahir atau embrio. Kemudian yang keenam ada biokimia. Biokimia itu maksudnya kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup sendiri itu dapat diuji secara biokimia. Apabila kandungan zat dalam dua tubuh makhluk hidup banyak kemiripan, berarti keduanya berkerabat dekat. Salah satu contoh percobaannya yaitu dengan uji presipitin. Dalam uji presipitin, dihasilkan presipitin atau endapan akibat reaksi antara antigen dan antibodi dalam tubuh makhluk hidup. Banyak sedikitnya endapan itu menunjukkan hubungan kekerabatan antara dua organisme. Oke. Untuk materinya hanya sampai petunjuk-petunjuk evolusi. Untuk membuat kalian semakin memahami materi teori evolusi ini, ada 2 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang pertama yaitu populasi kupu-kupu bison betularia dalam revolusi industri di Inggris yang bersayap cerah itu lebih banyak dibandingkan yang bersayap gelap. Sedangkan setelah revolusi industri yang bersayap gelap lebih banyak daripada yang bersayap cerah. Coba jelaskan menurut teori Darwin ya. Kemudian yang kedua, jika frekuensi perempuan buta warna adalah 100 dari 10.000 orang, berapakah banyak perempuan normal heterozigot dalam populasi tersebut? Kalau ada yang tahu jawabannya, bisa dijawab di kolom komentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.